Hak dan kewajiban, dua kata yang familiar. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun ternyata sampai saat ini masih terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang ternyata belum seimbang. Bahwa banyak warga negara yang ternyata belum mendapatkan haknya, dan juga banyak warga negara yang ternyata belum sepenuhnya melakukan kewajibannya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu apa hak yang harus kita dapatkan, dan kita harus melakukan kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Namaku Ajeng Ayuning Tias, umur 17 tahun, mahasiswa semester 4, program studi Teknologi Pangan, Institut Teknologi Sumatera. Selama 17 tahun ini, ternyata tanpa sadar aku sudah mendapatkan hak dan juga melakukan kewajibanku, baik sebagai anak, sebagai mahasiswa, bahkan warga negara itu sendiri. Aku mendapatkan hakku sejak lahir, yaitu hak terlahir bebas dan hak untuk hidup. Hingga pada saat ini, aku sebagai mahasiswa juga memiliki banyak sekali hak yang seharusnya aku dapatkan. Hak mendapatkan ilmu, hak mendapatkan layanan, dan juga pengajaran yang baik selama berkuliah. Dan masih banyak lagi. Namun, dengan kewajiban, apakah selama ini aku sudah melakukan kewajibanku dengan benar? Kewajiban sendiri itu mengarah kepada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Menjadi seorang yang bertanggung jawab atas segala bentuk hal adalah suatu kewajiban. Jadi, apa itu hak dan kewajiban? Apakah semua orang sudah melakukan kewajiban serta mendapatkan haknya? Melalui ini, aku akan mengeksplor lagi tentang hak dan juga kewajiban berdasarkan pendapat dari beberapa orang. Kita bakalan tanya pendapat teman-teman. Aku mau nanya, selama ini kita kan ada di Indonesia. Nah, kita kan tahu kalau di Indonesia itu kita dapat hak dan kewajiban. Aku boleh tahu nggak, menurut kalian hak dan kewajiban itu apa sih? Mungkin dari Agnes, menurut kamu hak itu apa, Nes? Menurut aku hak itu adalah suatu hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, terus selanjutnya kewajiban. Kalau menurut Ruth, pendapat Ruth, kewajiban itu apa? Hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya aku mau tanya sama Devita, contoh hak dan kewajiban selama yang kamu tahu itu apa? Kalau untuk contoh hak sendiri itu udah kita gunain kemarin ya, hak untuk memilih pemimpin, juga hak untuk pendapat itu merupakan hak yang kita terima. Nah, kemudian kewajiban sendiri itu kalau kita kan sebagai mahasiswa, nah kewajiban kita itu belajar, juga mematuhi peraturan yang ada, baik itu lalu lintas dan juga hal-hal lainnya. Oke, bagus banget. Makasih banyak ya teman-teman. Nah, itu kan tadi pendapat tentang apa itu hak dan juga kewajiban sama contohnya. Nah, kalau selama kalian menjadi warga negara, terus sebagai mahasiswa, kalian udah berapa persen sih mendapatkan hak dan kewajiban? Kalau aku sendiri udah mencapai 85%. 85%. Oke, kalau Ruth ikut mana atau dua-duanya? Kalau aku haknya udah 100%. Jadi kalau kewajiban masih 70%. Terus ya kita Kalau untuk hak sendiri mungkin 95% dan untuk kewajiban mungkin 85%. makasih banyak ya teman-teman. Nah, itu dia. Itu adalah pendapat dari teman-teman aku tentang hak dan juga kewajiban.